selamat pagi kelas 2. Semoga hari ini kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar pada 3 materi pembelajaran. Perhatikan dengan baik ya. Pertama, Ibu jelaskan dulu. Kita akan belajar dari tema 1, subtema 2, pembelajaran yang pertama, yaitu dimulai dari halaman 51 hingga halaman 58. Perhatikanlah bukumu, tapi terlebih dahulu simaklah penjelasan dari Ibu. Materi yang pertama yaitu dari pelajaran bahasa Indonesia. Apa itu kalimat ajakan? Apa itu kalimat ajakan? Coba kamu perhatikan kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang isinya mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Sekali lagi Ibu bacakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang isinya mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Ciri-cirinya, ciri-ciri kalimat ajakan yaitu yang pertama, kalimatnya diawali dengan kata ayo. Yang kedua, kalimatnya diawali dengan kata mari. Yang ketiga, diawali dengan kata yuk. Nah, yang selanjutnya, kalimat ajakan diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru, ini tanda seru ya. Kemudian menggunakan bahasa yang sopan. Nah, contoh. Yang pertama, ayo kita bermain kelereng di halaman. Ayo kita bermain kelereng di halaman. Ini sudah termasuk kalimat ajakan. Mengapa? Karena diawali dengan kata ayo dan diakhiri dengan tanda seru. Nah, contoh yang kedua, mari kita jaga kebersihan diri kita. Ini juga sudah termasuk kalimat ajakan. Nah, yang ketiga, yuk kita berolahraga. Nah, inilah beberapa contoh dari kalimat ajakan. Semoga kamu dapat memahami bagaimana itu bentuk dari kalimat ajakan berdasarkan ciri-cirinya dan artinya. Sekali lagi Ibu jelaskan bahwa kalimat ajakan adalah kalimat yang isinya mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk materi yang kedua dari pelajaran SBDP Seni Budaya dan Prakarya, yaitu gerak. Ketika bermain, bagian dari anggota tubuh kita dapat digerakkan seperti bagian kepala, tangan, kaki, dan badan. Seluruh tubuh kita ketika melakukan sesuatu, beraktivitas maupun bermain, itu dapat kita gerakkan. Nah, coba perhatikan. Di sini yang pertama contohnya gerakan dari kepala. Gerakan dari kepala dapat kita lakukan dengan menunduk, menengadah, ke atas. Ada pula menengok ke kanan ataupun ke kiri. Nah, gerakan tangan. Gerakan tangan ada yang merentang ke atas ke bawah. Merentang ke atas ke bawah. Ini contoh gambarnya. Kemudian tangan bertolak pinggang. Kemudian tangan bertepuk tangan. Itulah berbagai macam gerakan tangan. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, coba kamu perhatikan gerakan kaki. Gerakan kaki ada yang berjalan di tempat, kakinya naik turun. Ada pula gerakan kaki yang melangkah dengan maju mundur. Nah, untuk yang selanjutnya, gerakan dari badan kita. Gerakan condong ke depan dan ke belakang. Nah, perhatikan kita yang berdiri tegak, mendorong badan condong ke depan, kemudian
condong pula ke belakang. Nah, ada pula badan kita yang condong ke kanan maupun ke kiri. Nah, yang terakhir contohnya badan kita memutar ke kanan dan ke kiri. Itulah berbagai macam gerak dari tubuh kita. Gerakan tangan, kepala, kaki, dan gerakan badan. Nah, semoga kamu dapat memahami penjelasan dari Ibu tentang gerak. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu matematika. Nah, perhatikanlah di sana kita belajar tentang tanda lebih dari, kurang dari, dan sama banyak. Nah, coba kamu perhatikan ini. Tanda seperti ini yaitu lebih dari atau lebih banyak. Tanda yang seperti ini, tanda ini yaitu menyatakan kurang dari atau lebih sedikit. Tanda sama dengan menyatakan sama banyak atau sama dengan. Nah, coba perhatikan bukumu. Di sana ada contoh, Udin dan Edo membawa kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan satuan kubus. Nah, di sini kelereng Udin, di sini tadi kan kelereng Udin ada 115. Di sini bisa kita gambarkan dengan satuan kubus. Nah, ketika di sini ada 100 satuan kubus dan 10 satuan kubus dan 5 satuan kubus. Nah, di kelereng Edo juga demikian. Nah, perhatikanlah puluhannya. Ini puluhannya 10 dan 20. Nah, coba kamu lihat bahwa 10 kurang dari 20. 10 kurang dari 20. Maka kubus yang lebih banyak adalah dari si Edo. Nah, jadi kelereng Udin lebih sedikit atau kurang dari kelereng Edo. Nah, dari penjelasan Ibu, semoga dapat kamu pahami dengan baik dan selamat belajar. Terima kasih. Salam